Kalau ada yang kurang, hayu diperbaiki. Ada yang bocor, hayu ditutup. Ada yang menyimpang, ya ditindak. Yang bermanfaatnya itu harus diteruskan. Gua malah berharap teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa tetap kritis. Tapi gua juga berharap setiap kritik yang dilontarkan, disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa semakin kaya dengan analisa dan data. Oke, teman-teman, balik lagi di Recognition. Tadi siang baru saja kawan-kawan dari mahasiswa UI melakukan aksi demonstrasi di sekitar Bundaran HI. Namun sebelum ke sana, gue mau teman-teman melihat ada satu postingan yang menurut gue menarik. Begini kira-kira kalimat dari postingan itu. NKRI semakin luas wilayahnya, bukan malah terpecah belah. NKRI sebagai sebuah bangsa harusnya semakin luas wilayahnya, bukan malah makin terpecah belah. Lalu di postingan itu juga memberikan sebuah perumpamaan bahwasanya begini. Bayangkan ada negara tetangga yang mengalami masalah, belum tentu negara tetangganya langsung datang membantu. Itu belum tentu. Tapi coba bayangkan jika kemudian satu provinsi mengalami ancaman atau mendapat sebuah ancaman, maka provinsi yang lain akan merasa bahwasanya itu merupakan urusannya. Sebagai contoh lah, Aceh misalnya mendapatkan ancaman, orang Palembang pasti itu akan berpikir itu urusannya, orang Jawa pasti itu akan urusannya, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua sampai di Nusa Tenggara dan Bali itu merasa urusannya karena mereka merasa itu adalah bagian dari rumahnya. Kenapa teman-teman? Karena begini, kita ini boleh berbeda pulau, kita ini berbeda sukunya, kita ini berbeda agamanya, kita ini berbeda pilihan politiknya. Tetapi saat kemudian ini menyangkut Indonesia, kita ini satu rumah. Nah, gua teringat postingan tadi itu saat hari ini melihat kawan-kawan dari kawan-kawan mahasiswa UI dan sejumlah elemen mahasiswa lainnya turun ke jalan dan membawa aksi aksi ke jalan dan membawa isu merebut kemerdekaan dengan 8 tuntutan. Tuntutan tersebut mulai dari pemberantasan korupsi, ada reforma agraria, ada turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi PSN, MBG dan KDMP, persoalan transfer pusat ke daerah, ada penanganan bencana sampai masalah peran TNI Polri di ruang sipil. Nah, begini teman-teman, pertanyaannya adalah saat tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa yang melaksanakan aksi tadi, bagaimana kemudian sikap pemerintah? Apakah pemerintah itu harus marah? Menurut gua sih gak perlu teman-teman. Mahasiswa harus dianggap sebagai musuh pemerintah. Itu juga jangan. Karena kalau kita sepakat Indonesia merupakan rumah kita bersama, orang yang mengkritik atapnya bocor tidak otomatis ingin merobohkan rumahnya. Bisa jadi dia justru ingin rumah itu diperbaiki. Tapi ada satu hal yang kemudian juga harus kita ingat dan itu penting. Kalau mau menilai rumah, lihat seluruh rumahnya. Jangan cuma lihat bagian yang bocor. Misalnya begini teman-teman, kawan-kawan mahasiswa menyoroti soal KKN. Kawan-kawan mahasiswa menyoroti soal KKN dan gua kira pemerintah hari ini tidak pernah sekalipun mengatakan bahwasannya korupsi ini sudah selesai. Presiden Prabowo berkali-kali menempatkan pemberantasan korupsi dan kebocoran keuangan negara, kebocoran anggaran negara itu sebagai sebuah persoalan penting dan sangat penting. Dan kita juga harus melihat kerja institusinya. Data KPK semester pertama tahun 2026 menunjukkan bahwa
upaya koordinasi dan supervisi berhasil mendorong penyelamatan keuangan daerah sekitar 2,23 triliun. Belum lagi data dari pihak kepolisian, belum lagi data dari Kejaksaan Agung. Ditambah lagi ada data di sini yang menyatakan bahwasanya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN juga mencapai sekitar 98% atau lebih dari 422.000 penyelenggara negara. Ini artinya apa, teman-teman? Korupsi masih menjadi pekerjaan rumah, tapi negara juga tidak sedang tidur gitu loh. Jadi kalau kemudian kawan-kawan mahasiswa berteriak berantas korupsi, good itu. Pemerintah harus menjawab apa? Ayo sama-sama kita berantas. Jangan kemudian energi kita habis untuk berdebat siapa yang kemudian paling anti korupsi. Kalau begitu yang senang adalah koruptor. Mereka akan senyum-senyum melihat kita ribut sendiri. Yang kedua, pemerintah mahasiswa menuntut soal penurunan harga-harga bahan pokok dan BBM ya. Menurut gua itu merupakan aspirasi yang wajar. Karena begini teman-teman, bagi ibu-ibu, bagi rakyat Indonesia, ekonomi itu sangat sederhana, bukan grafik, bukan data, bukan presentasi dalam PowerPoint, bukan. Bagi masyarakat, ekonomi itu adalah hari ini berangkat ke pasar bawa uang 100.000 itu dapat apa saja pulangnya. Tapi kita juga harus lihat atau kita harus fair melihat data yang kemudian dikeluarkan oleh BPS. BPS mencatat inflasi nasional Juli tahun 2026 itu sebesar 2,88%. Bahkan secara bulanan terjadi deflasi 0,14%. Apakah ini semua berarti semua harga-harga sudah murah? Belum, tentu tidak kan. Ada daerah dan ada komoditas tertentu yang tetap harganya masih tinggi. Tetapi data itu teman-teman menunjukkan satu hal menurut gua. Situasi harga secara nasional ini tidak sedang lepas kendali. Jadi situasi harganya ini masih terkontrol. Jadi kritik mengenai harga pangan boleh terus disampaikan. Tapi gini, pemerintah juga layak diberi ruang untuk menjaga pasokannya, mengatur distribusinya, mempertahankan daya beli dan stabilitas harganya. Karena mengurus harga cabai itu tidak cukup dengan pidato. Mengurus harga bawang itu tidak cukup dengan pidato. Cabainya harus ada, bawangnya harus ada, truknya harus jalan. Jalannya jangan putus, jalannya harus bagus, pasarnya juga harus tersedia. Terus juga jangan sampai petani yang menanam dan menjualnya itu rugi. Rumit kan sampai di sini. Nah, tuntutan selanjutnya dari kawan-kawan mahasiswa dan menurut gue ini yang paling menarik ya. Kawan-kawan mahasiswa menuntut untuk hentikan makan bergizi gratis. Ya, gue menghormati pandangan kawan-kawan. Tapi sebelum mengatakan program sebesar ini harus dihentikan, kita juga perlu melihat apa yang kemudian hari ini dikerjakan oleh BGN. Data BGN menunjukkan bahwa MBG ini telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat. 60 juta ini terbagi ataupun terdiri dari sekitar 27.000 lebih SPPG. Penerima manfaatnya 60 juta loh kawan-kawan, itu bukan angka kecil. Dan dari angka itu ada anak-anak sekolah, ada ibu-ibu hamil, ada keluarga, ada petani, ada peternak, ada UMKM, ada tenaga dapur, ada rantai pasok ekonomi lokal. Jadi apakah kemudian MBG ini sudah sempurna? Belum, tapi kan lagi gitu loh. Program sebesar ini pasti perlu dievaluasi. Ada persoalan keamanan pangan, ada kualitas layanan, ada tata kelola anggaran, terus apalagi ada pengawasan yang harus terus-menerus senantiasa diperbaiki. Tetapi menurut gua, pendekatan kawan-kawan juga jangan terlalu terburu-buru.
Jangan sampai karena di MBG ini ada masalah lalu hentikan programnya. Kan kalau begitu repot teman-teman. Ada jalan berlubang terus teman-teman mau bubarin Kementerian PU. Ada kereta terlambat teman-teman mau bubarin KAI. Terus ada MBG bermasalah teman-teman harus bubarin MBG. Hentikan MBG dan bubarkan BGN. Kan nggak lucu akhirnya kalau logikanya mau begitu ya. Menurut gua yang benar tuh begini teman-teman. Kalau ada yang kurang hayu diperbaiki, ada yang bocor hayu ditutup, ada yang menyimpang ya ditindak, yang bermanfaatnya itu harus diteruskan. Itu logika pemerintah itu kalau pakai logikanya. Bukan kemudian mencari program yang tidak pernah punya masalah. Begini teman-teman. Semua program ya ataupun pemerintah itu hari ini memiliki keberanian untuk memperbaiki masalah yang hari ini kita temukan. Banyak kok case-nya. Underfacing dibenerin, MBG dibenerin, semua banyak yang kemudian hari ini sedang dibenerin. Kita beralih ke tuntutan kawan-kawan mahasiswa yang lain. Ada bencana di Flores. Kawan-kawan meminta pemerintah menetapkan sebagai status bencana nasional. Itu aspirasi yang sah. Tetapi jangan sampai kemudian masyarakat mendapat kesan seolah-olah pemerintah pusat itu tidak hadir hanya karena status hukumnya hanya karena status hukumnya bukan merupakan bencana nasional. Ini gue baca dan gue lihat di beberapa berita pemerintah ini sudah bergerak kok. Hari kedua bencana di Flores. Pemerintah langsung mengirimkan 50.000 paket sembako. Dan itu sudah tiba di Maumere dan Labuan Bajo. Bersama dengan itu, pemerintah juga mengerahkan berbagai unsur untuk memenuhi layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi bolehlah kita hari ini berdiskusi. Perlukah status nasional? Silahkan kalau mau diskusikan itu. Tetapi satu hal yang kemudian tidak boleh hilang teman-teman, korban itu harus ditolong terlebih dahulu. Karena orang yang rumahnya roboh tidak sedang menunggu seminar tentang status bencana ini apa. Tidak sedang tidak bisa menunggu nomenklaturnya bagaimana. Orang yang terdampak itu menunggu bantuan, dia menunggu makanan, dia butuh air bersih, dia butuh obat, dia butuh tenda, dan dia butuh kepastian bahwasanya negara hadir bersama mereka. Nah dari sinilah coba kita kembali ke postingan yang di awal tadi gue sampaikan. Indonesia ini besar. Bukan hanya karena luas wilayahnya teman-teman. Indonesia ini besar karena karena ada perasaan yang sama. Kalau ada satu daerah sakit, daerah lain ikut merasa. Kalau Aceh bermasalah, Jawa tidak mengatakan itu bukan urusan saya. Kalau Flores terkena bencana, Jakarta tidak boleh mengatakan itu jauh. Kalau Papua membutuhkan pembangunan, kita tidak boleh mengatakan itu bukan kampung saya. Karena justru itulah arti dari republik. Dan gua kira pemerintah hari ini sedang bekerja dengan logika yang seperti ini. Kita ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari program MBG misalnya, pemerintah mencoba memastikan anak-anak Indonesia dari kota sampai ke desa, dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai akses gizi, memiliki gizi dan gizinya terpenuhi. Koperasi Desa Merah Putih mencoba menggerakkan ekonomi dari desa. PSN mencoba menjaga konektivitas antar pulau, antar daerah. Reformasi agraria terus kemudian digenjot, pemberantasan korupsi tetap berjalan. Apalagi penanganan bencana dilakukan dengan menggerakkan sumber daya pusat dan daerah. Apakah semuanya sempurna? Yang belum juga teman-teman. Negara ini penduduknya ratusan juta. Pulau kita ini ribuan. Masalahnya juga jangan ditanya jumlah masalahnya berapa.
Kadang bisa jadi pemerintah hari ini menyelesaikan satu masalah, malamnya sudah ada masalah baru lagi. Sudah antre masalah-masalah yang lain. Karena itu gua melihat aksi mahasiswa hari ini dengan cara yang sedikit berbeda. Gua tidak melihat mahasiswa sebagai musuh negara ataupun musuh pemerintah. Dan gua juga tidak melihat pemerintah sebagai musuh dari mahasiswa. Mahasiswa punya hak untuk mengingatkan, pemerintah juga punya kewajiban untuk bekerja. Aparat punya kewajiban untuk menjaga keamanan, masyarakat punya hak menilai semuanya melalui kacamatanya. Begitulah demokrasi bekerja. Bukan berarti semua orang harus sepakat dengan apa yang kita buat. Justru demokrasi ini teman-teman memungkinkan kita berbeda pendapat tanpa harus menjadi musuh. Yang berbahaya itu ketika setiap perbedaan mulai diterjemahkan menjadi kalau kamu tidak bersama saya, berarti kamu melawan saya. Indonesia ini tidak dibangun dengan logika seperti itu. Gua malah berharap teman-teman mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa tetap kritis. Tapi gua juga berharap setiap kritik yang disampaikan oleh kawan-kawan mahasiswa semakin kaya dengan analisa dan data. Lalu pemerintah harus bagaimana? Jangan alergi kritik. Jawab kritik dengan kerja. Kalau dikritik soal pangan, tunjukkan harga makin terkendali. Kalau dikritik soal harga bahan pokok, tunjukkan harganya makin terkendali. Kalau dikritik soal MBG, benahi kualitasnya. Kalau dikritik soal korupsi, tangkap koruptornya. Kalau dikritik soal daerah, perkuat pelayanan di daerah. Apalagi misalnya ada lagi kalau dikritik soal bencana, datanglah dengan dengan cepat dan dengan sigap. Tidak perlu kemudian melakukan perang narasi berhari-hari. Kerja yang berhasil biasanya jauh lebih berisik daripada bantahan yang kemudian terus dilakukan berkali-kali. Dan mungkin disitulah makna kemerdekaan yang sebenarnya, teman-teman. Bukan sebuah bukan sebuah negara yang tanpa kritik, bukan sebuah bangsa yang alergi dengan kritik misalnya. Karena negara yang di dalamnya itu tidak ada kritik, itu negara yang menurut gua tidak sempurna. Bisa jadi karena rakyatnya takut bicara. Kemerdekaan adalah ketika mahasiswa itu boleh menyampaikan keresahan dan pemerintah tetap menjalankan mandatnya. Ketika kritik tidak membuat kita saling membenci, ketika perbedaan politik tidak membuat kita lupa siapa saudara kita. Karena kembali kepada kalimat di postingan pertama tadi, jangan membayangkan Indonesia semakin kecil dan terpecah belah. Bayangkan Indonesia kuat. Aceh kuat, Papua kuat, Flores kuat, Jawa kuat, Kalimantan kuat, Sulawesi kuat, Sumatera kuat, NTT kuat, Bali kuat, dan semuanya kuat. Bukan sendiri-sendiri. Tapi karena Indonesia, jadi karena satu Indonesia, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Sampai jumpa di React Nation berikutnya.